Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara kajian rutin kita, Kalamu, kajian Islam warga Muhammadiyah Amerika Serikat, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir. Untuk tema minggu ini, kita masih akan melanjutkan kajian kita bagaimana memahami sunnah atau al-hadis. Memang sedianya pada minggu kali ini, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui dan terima mungkin informasi melalui media sosial bahwa pada malam hari ini rencananya kita akan mengkaji tentang bagaimana fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang persoalan-persoalan perbankan begitu ya, atau perbankan syariah, yang akan sebagai narasumber adalah Ustazah Lailatis, tapi karena ada lain hal, beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi ini merupakan kesempatan juga bagi kita untuk memperdalam apa yang sudah kita kaji pada minggu lalu, yaitu masih berkaitan dengan kajian tentang ilmu hadis atau mustalah hadis, pemahaman as-sunnah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah SWT, pada minggu yang lalu, kalau tidak keliru, Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir ini sebagai juga mengingatkan kita bersama, menginformasikan bahwa minggu lalu kita sudah mendiskusikan dan mengkaji bagaimana kita memahami as-sunnah. Dan memang salah satu prinsip yang utama yang kemudian ditekankan salah satunya oleh ulama terkenal yaitu Yusuf Qaradawi. Pertama kali prinsip yang pertama adalah menguji tentang otentitas dari hadis itu. Dan untuk menguji otentitas hadis itu tentu kita harus memilih dan memilah mana yang akan kita kaji itu sebagai hadis-hadis yang sahih. Dan hadis sahih itu memiliki 5 kriteria. Ini saya tidak hafal satu persatu, nanti mungkin juga bisa diulang oleh Ustadz Rafiq, tapi Ustadz Rafiq Muzakir. Tapi yang saya ingat adalah menyangkut soal rantai periwayatannya, kemudian perawinya, yaitu yang memang kredibel kalau dalam bahasa sekarang, memiliki, kalau tidak keliru, memiliki ingatan yang kuat, kemudian juga catatannya rapi, begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingat pokoknya ada 5, nanti Ustadz Rafi mungkin bisa nanti mengulas lagi sedikit untuk overview. Dan juga prinsip yang kedua adalah proporsional. Nah, bagaimana kita memahami hadis secara proporsional. Nah, kita masih akan terus belajar ini bersama dengan Ustadz Rafiq Muzakir untuk mengkaji hal ini. Nanti kita masih punya banyak waktu, insya Allah nanti mungkin sekitar 45 menit atau sampai 1 jam. Nanti Ustadz Rafiq Muzakir akan menyampaikan materi kajiannya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang menyimak kajian ini, nanti bisa menyiapkan pertanyaan sembari ketika mendengar. Mungkin ada hal, ini saya mau tanyakan, ini saya mau memberikan komentar, mungkin memberikan highlight. Nanti begitu Ustadz Rafiq sudah menyampaikan uraiannya, nanti atau pada saat mendengarkan bisa langsung mengetik di chat di Zoom ini atau di Facebook bagi ibu dan bapak-bapak yang mengikuti kajian ini melalui Facebook live Facebook, atau nanti setelah forum tanya jawab, setelah Ustadz Rafiq menguraikan, nanti Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan langsung. Baik, saya kira itu tidak berpanjang-panjang, waktu dan sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Rafiq Muzakir untuk berbagi ilmu bersama kita. Mari kita simak bersama uraian dari Ustadz Rafiq Muzakir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati moderator kita Mas Imam Subhan, yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak, peserta pengajian Kalammu. Kalammu itu singkat dari Kajian Islam Muhammadiyah United States of America, baik yang hadir melalui media Zoom maupun media lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab minggu lalu. Tadi Mas Imam sudah memberi gambaran singkat, mereview apa yang sudah kita kaji, kita diskusikan minggu yang lalu. Saya menambahkan dari yang sudah disampaikan Mas Imam. Jadi berinteraksi dengan hadis itu diawali dengan kita memastikan dulu bahwa hadis Nabi yang ada di hadapan kita adalah hadis yang bersifat otentik atau hadis yang sahih. Jadi selalu langkah pertamanya adalah melakukan otentifikasi. Saya kira ini metode yang umum, bukan hanya berlaku dalam bidang hadis, tapi juga dalam hal yang lain. Dalam historiografi misalnya, sebelum kita memberikan tafsir terhadap fakta-fakta yang kita kumpulkan, tugas kita adalah memvalidasi informasi yang ada di depan kita ini adalah informasi yang valid ataukah informasi yang bohong. Jadi langkah pertama adalah memastikan bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa itu kriteria hadis sahih. Tadi Mas Imam sudah menyebutkan tablecloth, he purchased that kind of thing and it works fine. Tadi Mas Imam sudah menyebutkan bahwa hadis sahih itu menurut kesepakatan para ulama adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Kriteria pertama adalah hadisnya mata rantainya bersambung, mata rantai perawi. Jadi tidak boleh ada yang terputus. Terputus itu misalnya satu generasi mengklaim meriwayatkan satu hadis dari generasi jauh di atasnya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam metodologi ilmu hadis. Seorang tabi'in, minggu lalu saya sebutkan contohnya, tidak boleh mengklaim bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda atau melihat Rasulullah melakukan sesuatu. Kalau dia membuat klaim seperti itu, ini berarti hadisnya terputus. Dalam bahasa Arab disebut dengan munqati'. Itu. Nah, hadis yang munqati' itu sudah pasti hukumnya dhaif, tidak bisa diterima. Lebih-lebih kalau generasi yang jauh hidup setelah generasi tabi'in. Misalnya orang yang hidup pada abad kedua atau abad ketiga, mengklaim bertemu Rasulullah. Nah, informasi yang dia sampaikan itu informasi yang ghairu maqbul, tidak bisa diterima karena ada missing link. Itu. Ada satu pengecualian dari kaidah ini. Hadis yang terputus mata rantainya itu bisa diterima kalau terputusnya di generasi para sahabat itu sendiri. Itu. Jadi sekali lagi, hadis yang munqati' itu bisa diterima kalau terputus pada generasi sahabat. Jadi, dan ini cukup umum, cukup banyak. Sebagai gambaran misalnya Abu Hurairah itu seorang perawi yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Bahkan di antara para sahabat Nabi, Abu Hurairah lah yang paling banyak hadisnya, periwayatan hadisnya. Padahal Abu Hurairah ini seorang sahabat yang ta'akhkhara islamuhu. Jadi konversinya atau masuk Islamnya belakangan.
Nah, bagaimana orang yang bergaul dengan Rasulullah sangat singkat, tapi paling banyak menceritakan tentang Rasulullah gitu. Dibandingkan dengan sahabat Nabi yang Islam sejak kecil, yang berada bersama Rasulullah sejak di Mekah, bahkan kenal Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul. Nah, Abu Hurairah ini sangat sangat belakangan gitu. Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi sebanyak itu? Ada jawabannya bisa dari berbagai segi. Salah satunya adalah ya kerjaannya Abu Hurairah itu nggak ngapa-ngapain di zaman Nabi. Kerjaannya hanya menunggu Nabi, melihat Nabi berbicara, melihat Nabi melakukan sesuatu. Itu sehingga memang dia banyak informasi tentang Nabi. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa hadis yang sebenarnya tidak dia lihat langsung dari Rasulullah atau tidak dia dengar langsung dari Rasulullah, tapi dia dengar dari sahabat Nabi yang lain. Itu. Nah, tetapi dalam laporan hadisnya sahabat Nabi itu tidak dia gambarkan, tidak dia sebutkan siapa itu. Jadi kan berarti ini ada missing link. Ada satu perawi yang hilang di situ. Kalau itu terjadi pada generasi sahabat, dia dikecualikan dari aturan umum mengenai ketersambungan sanad tadi. Nah, kenapa dikecualikan? Karena dalam ilmu hadis ada satu kaidah, kaidahnya berbunyi as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adalah orang yang kapasitas moralnya baik, itu. Adil. Dalam Al-Quran kan ada banyak pujian terhadap para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an misalnya. Jadi para sahabat itu orang yang dibesarkan, dididik, dibina oleh Rasulullah SAW langsung. Jadi mereka tidak akan mungkin berbohong terutama tentang pribadi Rasulullah. Gitu. Jadi kalau dia mengklaim ada sebuah hadis dinisbahkan Rasulullah, para ulama khususnya dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis itu. Jadi hadis yang terputus namanya. Terputus sanadnya dan istilah teknisnya namanya mursal sahabi. Mursal sahabi. Jadi itu kriteria pertama. Secara umum hadis yang sahih itu adalah hadis yang tidak boleh terputus mata rantai perawinya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silahkan diklarifikasi di belakang kalau ada yang belum dipahami. Yang kedua, binaklil adil. Perawinya adalah orang-orang yang adil. Adil itu artinya punya akhlak yang baik, terjaga perilakunya. Tidak pernah melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara sengaja terus-terusan dan terbuka itu misalnya. Dan saking ketatnya para ulama mengenai kriteria adil, orang yang pernah berbohong terhadap binatang sekalipun itu dianggap sebagai orang yang cacat keadilannya, cacat akhlaknya, sehingga tidak diterima hadisnya. Tuh. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dobit, perawinya adalah orang yang kuat, baik ingatan maupun pencatatannya. Nah, yang keempat adalah tidak syadz. Syadz itu artinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sahih. Yang kelima, ini yang saya sebut minggu lalu sebagai miscellaneous, itu semua ada di situ. Kriterianya berbunyi tidak mengandung kecacatan yang tersembunyi. Itu. Jadi itu kriteria hadis yang sahih. Dan sekali lagi kita mundur ke belakang, langkah pertama dalam berinteraksi dengan hadis itu adalah kita harus otentikasi atau memastikan otentisitas hadis itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-istisaq. Istisaq itu al-istif'al wazannya. Istautsaqo yastauthiqu istisaq. Itu. Ini untuk Bapak Ibu dan yang semuanya yang sekarang sedang belajar kelas nahwu shorof gitu. Nah, kenapa hadis Nabi Muhammad SAW perlu diotentifikasi dulu? Karena proses kodifikasi, proses
pengumpulan kemudian kompilasi hadis itu jauh terjadi belakangan setelah periode di mana Rasulullah hidup. Jadi dalam hal ini berbeda antara Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu waktu nuzulihi, pada waktu diturunkan kepada Rasulullah, itu langsung direkam dan dicatat oleh para sahabat Nabi. Bahkan direkam dalam ingatan para sahabat Nabi. Itu. Sehingga ketika Nabi wafat itu puluhan mungkin ratusan jumlah sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, dan tidak ada kemungkinan Al-Quran itu mengalami distorsi. Itu sudah dijamin Allah dalam Al-Quran, sudah ditegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya dari apa? Dari distorsi. Nah, ini berbeda dengan hadis Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad itu pada zaman Nabi Muhammad sendiri tidak boleh dicatat. Itu. Jadi ada pernyataan verbal yang sangat tegas dari Nabi Muhammad, man kataba anni falyamhuhu. La taktubu anni, janganlah kalian catat tentang diriku. Pernyataan verbalku, apa yang aku lakukan. Barang siapa yang mencatatnya hendaklah ia hapus. Itu. Walaupun ada banyak penafsiran para ulama, ada yang mengatakan larangan ini berlaku pada sebagian sahabat, tidak pada sebagian yang lain gitu. Tapi kita menemukan hadis sahih larangan Nabi Muhammad kepada sahabat Nabi untuk membuat rekaman itu. Sehingga hadis itu tidak langsung terdokumentasikan pada waktu itu juga. Nah, hadis itu baru dicatat, diingat kembali, direkonstruksi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, terutama pada periode Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Khalifah Ali bin Abu Thalib dan seterusnya, itu terjadi banyak konflik politik, terjadi civil war, terjadi perang saudara. Dalam literatur ilmu hadis itu disebut dengan fitnah. Fitnah misalnya terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian perang Jamal, perang Siffin itu. Antara sesama orang Islam itu saling memusuhi, saling berperang. Bahkan jumlah korban nyawanya jauh lebih banyak dibandingkan perang melawan Romawi atau Persia dalam sejarah Islam itu. Nah, akhirnya karena ada konflik politik, bermunculanlah banyak berita-berita bohong yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyerang lawan politiknya. Oh, si fulan itu menurut Nabi adalah dajjal. Oh, si fulan masuk neraka. Oh, si fulan itu jahat itu. Jadi kepentingan politik itu memotivasi orang untuk berbohong, mengatasnamakan sesuatu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi ada faktor politik di balik kemunculan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu. Sama hari ini, fenomena hari ini kita jumpai lagi ketika menjelang pemilihan umum, baik pilkada tingkat daerah ataupun pusat, untuk memenangkan calonnya orang menggunakan berbagai macam cara. Itu membuat hoax, berita-berita, informasi palsu. Nah, ini bukan fenomena baru itu. Jadi kenapa satu hadis perlu diautentikasi? Karena memang hadis itu berbeda karakternya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab ada istilah qat'iyyus subut. Qat'iyyus subut itu jelas dan pasti dasarnya. Qat'i itu artinya pasti, subut itu ketetapannya. Jadi tidak ada keraguan tentang otentisitasnya. Nah, sementara hadis Nabi itu tidak semua qat'i subut. Tidak semua bersifat pasti. Ada yang diragukan, ada yang bersifat zonni. Apakah ini betul-betul hadis Rasulullah
atau bukan gitu. Hadis itu bersifat qat'i hanya sedikit jumlahnya. Dan secara kuantitas hadis yang bisa dipastikan bahwa itu betul-betul berasal dari Rasulullah SAW tanpa ada sedikit keraguan, itu jumlahnya sangat-sangat kecil. Itulah yang dalam istilah teknis ilmu hadis disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi dalam setiap tingkatannya, sehingga mustahil terjadi kebohongan gitu. Sebagai contoh, hadis berbunyi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya kelak di hari kiamat dari api neraka. Jadi orang yang berbohong atas nama Rasulullah itu jelas ancamannya adalah api neraka. Nah, hadis ini itu disebut dengan qat'i, pasti. Tidak ada keraguan berasal dari Rasulullah. Kenapa? Karena sanadnya banyak sekali, perawinya banyak dari setiap tingkatannya. Dari lingkungan sahabat sendiri itu lebih dari 10 orang. Ada yang bahkan mengatakan ada 30 orang sahabat Nabi yang berbeda meriwayatkan hadis ini. Nah, masing-masing sahabat ini kan meriwayatkan hadis yang sama ke generasi sesudahnya. Dan begitu seterusnya. Maka hadis ini disebut qat'i karena artinya dia bersifat pasti berasal dari Rasulullah. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Gitu. Mayoritas hadis itu bersifat zonni. Zonni itu artinya perawinya nggak banyak. Ada yang pada generasi sahabat itu hanya ada yang bahkan cuma satu orang. Satu orang mengklaim telah melihat Nabi melakukan sesuatu, telah mengklaim Nabi mengucapkan sesuatu, kemudian hadis itu diriwayatkan ke generasi sesudahnya. Nah, inilah yang disebut dengan hadis yang ahad. Itu. Ini secara maaf ini menggunakan istilah teknis. Secara epistemologis itu beda kualitasnya, beda kekuatannya dibandingkan dengan hadis mutawatir tadi gitu. Nah, bagaimana mungkin kita menyamakan informasi yang diketahui banyak orang, 30 orang, dengan informasi yang hanya diketahui satu orang. Itu jelas beda gitu. Nah, hadis itu secara klasifikasi berarti ada hadis yang tadi mutawatir, ada yang hadis ahad. Hadis mutawatir jumlahnya sangat sedikit, mayoritas hadis itu bersifat ahad. Perawinya tidak banyak. Itu. Nah, kembali ke topik kita tadi itu. Jadi kenapa kita perlu mengotentikasi hadis? Ya karena hadis itu tercampuri oleh banyak kepentingan politik. Hadis itu juga mengalami fabrikasi, orang membuat berita-berita bohong dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Tadi yang saya sebutkan faktornya adalah faktor politik. Di samping itu juga ada yang faktornya keagamaan gitu. Ada orang ingin mendorong orang lain beribadah membaca Al-Quran, akhirnya dia membuat hadis doif, hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran atau keutamaan membaca surat-surat tertentu. Itu. Nah, ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah, itu jadi langkah pertama sekali lagi kita perlu melakukan otentikasi hadis. Nah, yang selanjutnya adalah kita memahami metode atau memiliki metode yang baik untuk memahami hadis. Minggu yang lalu sudah kita sebutkan metode-metode, ada 2 metode yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah mengevaluasi satu hadis Nabi di bawah naungan Al-Quran. Fahmus sunnah, fahmul hadis fi daw'il Qur'anil Karim. Contoh yang minggu lalu kita sebutkan adalah mengenai musyawarah. Gitu.
Kemudian ada lagi contoh mengenai kewajiban berzakat dari hasil pertanian itu. Nah, tetapi ada caveat di sini, kita harus berhati-hati mengklaim bahwa satu hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Memang secara teoretik semua hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau bertentangan, hadis ini salah satu kemungkinannya adalah hadis ini dhaif gitu. Nah, tetapi seringkali ada klaim-klaim mengenai pertentangan antara Al-Qur'an dan hadis. Padahal kenyataannya itu tidak bertentangan, atau padahal kenyataannya itu pandangan subjektif kita gitu. Contoh yang minggu lalu sangat cukup panjang kita diskusikan adalah hadis mengenai pernikahan Aisyah gitu. Sebagian orang menganggap bahwa Aisyah, hadis bahwa Aisyah menikah usia 6 tahun, kemudian tinggal satu rumah ketika usia 9 tahun, itu hadis yang dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh banyak mukharrij. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, padahal ya ini pandangan subjektif kita gitu. Ini pandangan yang sebenarnya bahkan tidak ada di zaman pramodern itu. Ulama pramodern nggak pernah memproblematisasi hadis ini. Karena bagi kultur pramodern anak kecil, perempuan usia kecil itu, perempuan yang artinya usianya masih dini, itu sangat umum menikah itu. Tapi ketika kita mengalami modernisasi masuk ke abad 20, terjadi pergeseran, akhirnya ketika kita melihat hadis ini, kita menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif gitu. Kemudian itu yang pertama tadi, memahami hadis dari naungan Al-Qur'an, artinya mengevaluasi hadis dengan Al-Qur'an. Yang kedua, melakukan induksi. Induksi itu artinya mengumpulkan hadis satu tema, kemudian baru memberikan interpretasi. Nah, berarti kita nggak boleh memahami hadis secara parsialistik. Contoh yang minggu lalu kita sebutkan adalah hadis mengenai larangan isbal. Isbal itu artinya memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke metode ketiga. Metode memahami hadis. Metode yang disebut dengan metode kompromi. Saya share aja ini PowerPoint biar para hadirin bisa lihat juga ke sini. Al-jam'u wat tarjih baina mukhtalifil hadis. Jadi ada yang disebut dengan mukhtalifil hadis. Satu hadis bertentangan konten informasinya dengan hadis yang lain gitu. Jadi hadis A mengatakan A, hadis B mengatakan B, yang keduanya tidak sinkron gitu. Nah, bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan ketika ini terjadi gitu. Dalam buku yang kita jadikan rujukan ini, buku Yusuf Al-Qadawi, kita yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengkompromikan. Sepanjang semua hadis itu adalah hadis yang dhaif, kita tidak boleh menegasikan atau membuang salah satunya. Jadi dua-duanya itu harus kita upayakan bisa kita ambil semua. Gitu. Kita perlu mencari jalan keluar supaya kontradiksi yang tampak pada permukaan ini bisa kita atasi. Gitu. Nah, contoh yang sangat praktis yang bisa kita sebut adalah mengenai permasalahan fikih, hadis mengenai menyentuh kemaluan, terutama hadis mengenai menyentuh kemaluan laki-laki, zakar
Itu. Nah, ada dua hadis yang secara informasi kontradiktif ini. Dan dua-duanya diriwayatkan oleh Mukharrij oleh Imam hadis yang sama oleh Abu Dawud. Hadis yang pertama bunyinya man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Itu hadis pertama. Hadis kedua bunyinya innama huwa bid'atun minka. Jadi ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, gimana kalau saya menyentuh kemaluan? Rasulullah menjawab, innama huwa bid'atun minka. Kemaluan itu kan bagian dari dirimu. Kemaluan itu kan kalau bisa diparaphrase kalimat ini. Kemaluan itu kan ya juga kulit juga kan? Kemaluan itu juga organ tubuhmu kira-kira gitu. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Nah, artinya pernyataan ini menyebut bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi jelas ada informasi yang kontradiksi. Itu. Bagaimana kita mengatasi kontradiksi ini? Nah, itulah yang disebut dengan mengkompromikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-jam'u. Cara mengkompromikannya ada berbagai macam. Salah satunya adalah pendapat fikih yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu kalau kita menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Jadi misalnya habis mandi nih di kamar mandi, habis mandi, kemudian setelah mandi kita langsung wudhu, masih belum berpakaian, kemudian kita mulai memakai pakaian, tersenggol gitu kemaluan kita secara tidak sengaja, dan pada saat itu tidak ada syahwat sama sekali gitu. Nah, menurut cara kompromi ini, maka menyentuh kemaluan yang tidak berdasarkan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Jadi hadis Nabi yang di atas ini itu dibawa penafsirannya ke arah syahwat. Jadi barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka hendaklah dia berwudu. Itu. Ada lagi yang mengkompromikannya dengan pendapat fikih hail. Jadi ada suatu pembatas. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan, tapi masih ada celana penutup, apakah celana dalam ataukah di tangan kita ada kaos tangan itu. Nah, sentuhan itu tidak membatalkan wudhu itu. Jadi itu penafsiran dari hadis yang pertama ini. Barang siapa yang menyentuh zakarnya tidak dengan penghalang, maka hendaklah dia berwudhu itu. Nah, itu penafsiran para ulama terhadap dua hadis yang sepintas terkesan berkontradiksi ini. Itu. Kemudian ini juga contoh lain, dan hadis ini juga relevan dengan kondisi kita hari ini. Ada hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad, yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama berbunyi, tidak ada penyakit menular, la adwa, wala tirota, dan tidak ada firasat buruk, wala hamata, dan tidak ada burung hantu. Jadi burung hantu pembawa kesialan gitu. Jadi Rasulullah menafikan dalam hadis ini ada bad omen, jadi firasat buruk, kemudian menafikan adanya penyakit menular. Nah, hadis yang kedua bunyinya firro minal madzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra, dari penyakit menular, dari virus, sebagaimana kalian lari dari asad. Asad itu artinya adalah singa. Nah, kan bertentangan itu. Hadis pertama tadi nggak ada penyakit yang menular. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kita lari dari penyakit. Gitu. Bagaimana memahami hadis ini? Gitu. Nah, itu
para ulama berusaha mengkompromikan ini. Menurut para ulama, yang dimaksudkan dalam hadis pertama la adwa, tidak ada penyakit menular, itu kalau memang penyakitnya tidak menular. Kalau kita pusing, kalau kita sakit gigi, kalau kita sakit perut, kalau kita keseleo tangan gitu, ya itu sakit yang tidak menular gitu. Jadi bukan berarti hadis ini menafikan ada penyakit-penyakit yang menular. Itu apa namanya, cara pertama untuk mengkompromikan hadis ini. Cara kedua, ini sifatnya teologis, tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Jadi selalu ada kata tambahan gitu untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan eee, hadis ini, itu. Apa yang dimaksud dalam satu hadis. Oke, jadi itu contoh selanjutnya, pentingnya kita melakukan kompromi antara hadis-hadis yang sahih. Yang jelas catatannya tadi adalah kalau sama-sama sahih sebuah hadis tidak boleh ada salah satu yang dinegasikan, gitu. Kemudian nah, ini tidak berlaku kalau ada dua hadis yang sahih, ada dua hadis yang satu sahih dan yang satu dhaif. Dalam kondisi seperti ini berarti yang diterima hanya hadis yang sahihnya aja, nggak perlu dikompromikan gitu. Contohnya yang disebut dalam buku ini adalah hadis tentang larangan perempuan melihat laki-laki gitu. Jadi ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah waktu itu, Ummu Salamah ini salah seorang istri Rasulullah, kedatangan seorang tamu dan tamunya ini nggak bisa melihat, Ibnu Ummi Maktum. Dia seorang sahabat yang buta. Dalam hadis ini disebutkan perintah Rasulullah, "Hei Ummu Salamah, pakailah jilbab, tutup aurat." Lalu ditanya, "Lah bukankah itu orang yang nggak bisa melihat?" Nah, dijawab oleh Rasulullah, "Tapi kamu bisa melihat kan?" gitu. Nah, itu konten dari hadis ini, dari hadis Abu Dawud ini. Oleh sebagian kalangan disebut bahwa hadis ini adalah dasar perempuan nggak boleh melihat laki-laki dan terutama dia nggak boleh melihat dalam dalam kondisi hadis ini dijadikan dasar sebagian kalangan bahwa perempuan tidak boleh melihat laki-laki gitu. Dan ya paham seperti ini kita lihatlah di sekitar kita, orang yang bercadar sampai bahkan alis bulu matanya sekalipun nggak boleh kelihatan gitu. Nah, padahal hadis ini hadis ini bukan hadis yang sahih karena di salah satu perawinya majhul. Majhul itu tidak diketahui kualitasnya. Nah, perawinya nabhan. Jadi nggak perlu dikompromikan, nggak perlu kita ambil, kita singkirkan aja. Ada hadis Nabi yang sahih diriwayatkan dari Aisyah. Jadi kata Aisyah, suatu ketika dia berada di kamar Rasulullah dan dia melihat keluar rumah Rasulullah ada Habasyah, ada orang-orang dari dari Ethiopia yang sedang berada di Masjid Nabawi, dan dia melihat tamu-tamu Rasulullah itu, dan Rasulullah cukup menutup Aisyah dengan ridanya, dengan pakaiannya. Anzur ila la'bihim. Aisyah melihat kepada mereka. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa perempuan boleh melihat laki-laki itu. Nah, hadis ini didiskusikan, diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi karena ada pandangan yang sangat ortodoks di kalangan umat Islam, baik di Mesir di mana Yusuf Qaradawi tinggal, atau secara umum di Arab, atau bahkan di luar dunia Arab. Ada pandangan yang sangat ortodoks, perempuan nggak boleh lihat laki-laki, perempuan harus menutup seluruh unsur tubuhnya secara rapat, bahkan tadi bulu matanya sekalipun nggak bisa terlihat gitu. Ini contoh yang lain mungkin tidak kita bahas
secara teknis banyak contoh-contohnya. Nah, metode selanjutnya dalam memahami hadis, kita perlu memahami hadis sesuai dengan makosidnya. Makosid itu artinya tujuan dari hadis itu sendiri, dan memahami hadis sesuai dengan konteks sosial, konteks historis, konteks kebudayaannya, dan memahami hadis dari sebab hadis itu sendiri. Dalam disiplin ilmu hadis, metode ini bahkan dibahas dalam satu disiplin tersendiri, namanya ilmu asbab wurudil hadis. Jadi kalau Al-Quran ada namanya ilmu nuzul Quran, ilmu tentang sebab kenapa ayat Al-Quran turun. Hadis Nabi juga ada disiplinnya, namanya ilmu kenapa suatu hadis itu muncul atau diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sekali lagi ilmu asbab wurudil hadis. Nah, hadis itu juga perlu dipahami dari sebabnya kenapa dia diucapkan Rasulullah itu. Jangan dilepaskan sebab itu, konteks sosial, konteks kebudayaan, konteks historis, konteks spesifiknya itu selalu terikat gitu. Contohnya apa? Misalnya hadis Nabi yang terkenal berbunyi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Gitu. Hadis ini apa sebabnya? Kenapa dia diucapkan Rasulullah? Nah, itu diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari Anas, an Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulqihuna faqala law lam taf'alu la saluha. Jadi sebab hadis ini adalah Rasulullah ketika sampai di Madinah, mereka melihat penduduk Madinah, penduduk agraris itu melakukan pencangkokan kurma. Nah, Rasulullah berkomentar, kalau enggak kalian cangkok mungkin hasilnya lebih baik gitu. Nah, jadi Rasulullah berkomentar untuk kebiasaan masyarakat Madinah bercocok tanam. Akhirnya yang terjadi apa? Produksi kurma itu menurun. Dan peristiwa ini kemudian sampai ke Rasulullah. Lalu kata Rasulullah apa? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Sebenarnya ini masalah dunia. Kalau masalah dunia kalian lebih tahu itu. Jadi Rasulullah itu tidak diutus untuk menjelaskan kepada kita teknis mengenai bercocok tanam. Rasulullah juga tidak menjelaskan kepada kita teknis berdagang misalnya. Yang dijelaskan Rasulullah itu adalah etikanya gitu. Nah, jadi satu hadis pernyataan verbal Rasulullah, tapi sebenarnya pernyataan ini ada konteks historisnya gitu. Nah, ini hadis kedua mungkin agak relevan bagi kita yang hidup di sini di dunia barat. Bunyinya, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Saya bari itu artinya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jadi hadis ini jelas-jelas melarang orang Islam tinggal bersama orang musyrik. Nah, sebagian umat Islam berpandangan bahwa tinggal di negara barat, tinggal di Amerika, di Eropa, atau tinggal di negara mayoritas non-muslim itu haram. Kenapa? Karena ada hadisnya ini. Itu secara harfiah tegas pernyataan Rasulullah. Saya berlepas diri, saya nggak mau tanggung jawab. Itu orang yang sudah berislam, masuk Islam, tapi dia tinggal bersama orang musyrik gitu. Nah, hadis ini harus dipahami konteks historisnya. Apa konteks historisnya? Jadi konteks historisnya itu Rasulullah sebenarnya mendorong para sahabat Nabi yang sudah berislam untuk ikut berhijrah ke Madinah. Itu. Kalau dia masih tinggal di Mekah, padahal dia mampu untuk berhijrah, nah itulah yang dikatakan Rasulullah, saya bariun, saya nggak akan, saya berlepas diri itu.
Rasulullah SAW itu berarti dalam hadis ini sebenarnya mendorong para sahabat Nabi untuk apa? Untuk melakukan migrasi pindah. Kita punya lingkungan baru di mana kita bisa beragama dengan tenang, dengan apa namanya, dengan baik. Kita punya komunitas, bisa menegakkan aturan syariah gitu. Jangan berdiam di Mekah gitu. Apalagi dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi juga ditegaskan bahwa berhijrah itu pahalanya sangat besar gitu. Kalau kalian mau masih bersikukuh tinggal di Mekah, sementara kalian bisa hijrah, ya berarti kalian apa? Mengedepankan kepentingan-kepentingan duniawi gitu. Bahkan pahala besar sekalipun tidak ada tidak menarik bagi kalian gitu. Nah, itu jadi konteks hadis ini. Jadi hadis ini bersifat spesifik dia, jangan digeneralisir gitu. Jangan hadis spesifik ini kemudian dicerabut dari konteksnya, kemudian dipahami secara umum sehingga siapapun kalau pergi ke dunia barat itu hukumnya haram gitu. Nah, itu namanya tidak memahami hadis dari konteks spesifiknya. Gitu. Oke, kemudian contoh selanjutnya al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin-pemimpin, a'immah itu jamak dari imam. Pemimpin-pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Quraisy itu artinya dari satu suku terbesar yang tinggal di Madinah. Quraisy itu anak keturunan dari seorang namanya Fihr. Jadi Fihr itu kira-kira 7 generasi di atas Rasulullah. Nah, mereka umumnya tinggal bertempat di dalam kota Mekah. Hadis ini digunakan oleh banyak aliran kalam, oleh banyak ulama mazhab fikih untuk berpandangan bahwa pemimpin itu harus nasabnya dari nasab Quraisy gitu. Bukan orang sembarangan. Jadi kalau orang Persia, kalau orang apalagi dari etnis lain, kita misalnya dari Southeast Asia itu nggak bisa jadi a'immah, jadi pemimpin politik gitu. Nah, ada sosiolog sejarawan terkenal namanya Ibnu Khaldun yang menjelaskan sebenarnya hadis ini kalaupun dia sahih sebenarnya memiliki konteks spesifik juga. Apa konteks spesifiknya? Konteks spesifiknya adalah asobiyah, loyalitas tribe. Jadi orang masyarakat Arab pada waktu itu kalau dia berasal dari suku Quraisy, dia punya punya daya ikat yang lebih dan punya kesetiaan di antara sama mereka gitu. Dan secara politik memang pada masa itu yang paling berpengaruh di kalangan bangsa Arab adalah suku Quraisy. Jadi sebenarnya hadis ini sekali lagi bersifat spesifik mengacu kepada situasi kultural tertentu di zaman Rasulullah SAW. Hari ini a'immah bisa dari kalangan siapapun, pemimpin bisa dari etnis, bisa dari suku apapun gitu. Bahkan sebenarnya pada zaman klasik hadis ini ditolak oleh sebagian aliran kalam. Menurut Khawarij siapapun bisa jadi pemimpin, nggak harus Quraisy. Selain Khawarij juga Mu'tazilah generasi awal juga berpandangan seperti itu. Tidak harus yang menjadi khalifah itu adalah orang-orang dari lingkungan etnis Quraisy itu. Nah, terutama pandangan seperti ini menjadi sangat umum itu pada generasi Ottoman, the Ottoman. Karena Ottoman ya kita tahu mereka orang-orang Turki. Orang Turki kan bukan orang Arab, mereka bukan dari Quraisy gitu. Jadi mustahil hadis ini dipahami secara harfiah oleh para pemimpin politik dinasti Ottoman itu. Nah, ibu-ibu Bapak dimuliakan Allah, saya pikir itu dulu pengantar dari saya biar ada diskusinya. Mas Imam sebenarnya mungkin mau negur tapi nggak enak. Mohon maaf Mas Imam. Ya, Panjang Bapak. diskusinya.
Ya, saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, Mas Rofik. Terima kasih Mas Rofik atas uraiannya mengenai tadi bagaimana kita memahami hadis sudah pada metode yang keempat ya. Jadi tadi sekedar review bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di acara kita untuk sore hari ini tadi Mas Rofik. Ustadz Rofik sudah menyampaikan ada 4 cara memahami hadis dan untuk yang bab 1 cara yang pertama dan kedua itu sudah kita bahas minggu lalu, yaitu yang pertama adalah bagaimana memahami hadis di bawah naungan Al-Quran. Jadi Al-Quran harus menjadi panduan utama, kita harus merujuk utama kepada Al-Quran. Jadi kalaupun ada hadis, hadisnya yang menyesuaikan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan hadis yang memiliki atau yang relevan atau memiliki tema-tema yang sama karena saling berkaitan. Misalnya tadi Ustadz Rafiq sudah menyampaikan minggu lalu saya kira soal isbal, menjulurkan celana sampai ke bawah. Nah itu kan ada hadisnya, salah satu orang yang akan dibenci di hari kiamat kata Allah adalah orang yang menjulurkan pakaian celananya di bawah mata kaki gitu. Padahal ada hadis lain, kenapa yaitu menjulurkan karena kesombongannya. Jadi substansi dari kesombongan. Maka dua hadis ini kalau kita gabungkan, kita kumpulkan ada pemaknaan yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu menggabungkan beberapa hadis atau mungkin kalau di Muhammadiyah disebutnya mentarjih ya, Ustadz Rafiq ya. Jadi mentarjih hadis-hadis yang saling berkaitan. Yang kemudian kalau bisa itu kita menggabungkan, tidak memilih di antara hadis-hadis itu karena hadis itu saling melengkapi kadangkala antara hadis satu dengan hadis yang lain, komplementer. Kemudian yang keempat ini yang mungkin nanti banyak mengandung perdebatan yaitu soal makosid. Karena ini sangat lentur, sangat kadangkala salah dipahami, tergantung ini juga kadangkala banyak subjektivitas. Bagaimana kita bisa memahami ini kontekstual? Tergantung situasi, kondisi, karena kemudian masing-masing ulama, kaum muslimin juga menafsirkannya berbeda. Tadi Ustadz Rafiq menyampaikan contoh yang, kalau itu sih contoh saya kira yang tidak banyak diperdebatkan ya Ustadz Rafiq soal pemimpin Quraisy karena memang konteksnya pada saat itu. Tapi banyak hadis-hadis yang kemudian menimbulkan tafsir kontroversi karena kita memahami makosidnya seperti apa gitu. Karena zaman terus berubah, konteks terus berubah, tetapi pesan inti utama dari hadis itu tidak boleh berubah. Saya kira itu Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin berkomentar, menyampaikan diskusi atau pendapat, kami persilahkan. Sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain, Ustadz Rafiq, ini memang kadang-kala saya pernah memahami sebuah hadis, ada beberapa pemakluman gitu ya. Jadi khusus untuk hadis-hadis yang dipakai untuk ibadah mahdoh itu harus benar-benar sahih dan tidak dapat diperdebatkan gitu ya. Misalnya hadis bagaimana kita sholat, kemudian puasa. Tetapi kalau hadis-hadis yang sifatnya untuk amalan-amalan sunnah, kemudian asal itu baik kayak gitu, itu tidak perlu kemudian harus mendasarkan kepada kesahihan. Misalnya ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang lain yang banyak menyandarkan tentang fadilah amal begitu ya. Jadi hadis-hadis di dalam fadilah amal itu seperti halnya juga kritik terhadap Ihya Ulumuddin, itu kan sebenarnya banyak fadilah-fadilah amal yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang sandaran hadisnya tidak sahih. Tetapi itu bisa kita amalkan sepanjang itu memotivasi kita untuk berbuat baik kayak begitu ya Mas Rafiq. Nah ini bagaimana kita menempatkan dalam konteks ini tentang mungkin menggabungkan ya tentang hadis-hadis mana yang harus kita pilih. Mungkin itu sedikit pertanyaan mungkin dari saya sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain. Ya, terima kasih Mas Imam. Saya ingin mengawalinya dengan
membuat klasifikasi dulu bahwa para ulama itu memang berbeda-beda standar mereka dalam melakukan autentikasi hadis gitu. Ada yang standar atau kriteria sohihnya sangat ketat seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sohih gitu. Ada ulama-ulama yang sangat lebih lentur dalam kriteria seperti Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ini pengarang kitab Al-Mustadrak. Kemudian yang juga terkenal sebagai ulama yang agak lebih lentur itu Ibnu Hibban. Jadi ini dua kutub yang berbeda. Yang satu ketat dalam kriteria sahih, yang satu lentur dalam kriteria sahih. Nah, tapi juga ada kecenderungan lain juga. Ada yang lentur, tapi bukan lentur dalam hal kesahihan hadis, tapi lentur dalam hal mendoifkan hadis gitu. Jadi dikit-dikit doif, dikit-dikit maudhu gitu. Nah, ini ada kecenderungan seperti ini. Bisa kita lihat dari Ibnul Jauzi namanya. Ibnul Jauzi itu dianggap sebagai al-mutasahilin fit tad'if. Termasuk orang yang menggampangkan, orang yang sangat mudah untuk mendoifkan hadis. Apa yang bagi orang itu masih dianggap hasan atau bahkan soheh, menurut dia sudah doif atau bahkan dianggap maudhu gitu. Nah, Ibnu Al-Jauzi mengarang kitab judulnya Al-Maudu'at gitu. Kitab ini dia dikritik banyak ulama. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku mengkritik kitab ini, judulnya apa? Lupa. Saya menulis artikel tentang ini di IB Times, saya publish seminggu yang lalu. Ada Al-Iraqi, gurunya gurunya Al-Asqalani sendiri mengkritik. Kemudian ada juga As-Suyuti. Nah, yang jelas pandangan mereka adalah Ibnul Jauzi ini sangat mudah mendoifkan sesuatu gitu. Nah, kemudian hal lain juga adalah memang sekalipun hadis itu doif, apakah hadis doif itu secara otomatis nggak bisa kita ambil sama sekali gitu. Nah, inilah perlu kita mengenal jenjang atau hierarki hadis doif. Hadis doif itu banyak jenisnya. Kalau dia sifatnya palsu, jelas dibuat-buat, perawinya adalah pembohong, maka dia nggak boleh diambil sama sekali gitu. Tapi kalau doifnya hal-hal yang karena perawinya nggak begitu kuat hafalannya gitu. Nah, itu dia para ulama ada yang bersedia untuk mengambilnya. Imam Ahmad sendiri seorang ahli hadis terkenal, kitabnya namanya Al-Musnad. Dia bilang gini, saya sangat ketat dalam menerima hadis mengenai halal dan haram. Jadi kalau terkait dengan hukum boleh nggak boleh, itu saya hanya menggunakan hadis sahih. Tapi kalau soal yang lain, soal etika misalnya, soal fadhailul a'mal, soal keutamaan melakukan sesuatu. Nah, dia mau atau masih bersedia menggunakan hadis-hadis yang dhaif gitu. Para ulama hadis yang hidup setelah Imam Ahmad kemudian menambahkan, mengembangkan kriteria menerima hadis yang doif. Hadis yang doif itu bisa diterima dan diamalkan dengan syarat. Satu, ada dalil lain yang mensupport informasi dalam hadis itu. Misalnya hadis doif tentang keutamaan membaca ayat Al-Quran atau membaca surat tertentu. Ini memang doif, tapi ada hadis lain yang sebenarnya sahih yang mensupport informasi dalam hadis itu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ada koroborator istilahnya dalam bahasa dalam istilah teknis ilmu hadis itu. Kemudian
eh, tidak diyakini bahwa itu berasal dari Rasulullah SAW. Jadi anggap aja, oh saya mau melakukan ini, mudah-mudahan ini suatu kebaikan, tapi dalam benak kita nggak boleh menganggap bahwa itu hadis yang sahih itu. Nah itu kriteria yang disusun para ulama terkait bolehkah kita mengamalkan atau mengambil hadis yang doif. Kira-kira begitu, Mas Imam. Baik, terima kasih Ustadz Rafiq. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dikit aja Pak, mengenai hadis qat'i dengan mutawatir itu bedanya Pak ya? Ya. Ada bedanya qat'i dengan mutawatir. Ya, jadi ini saya jelaskan dulu makna kebahasaannya, Pak Doni. Qat'i itu secara literal artinya pasti atau certain gitu. Sementara mutawatir itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Nah, hadis yang qat'i itu ada dua pembagiannya. Ada yang qat'i dari segi sanadnya. Hadis yang qat'i dari segi sanad itu artinya pasti itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis mutawatir tadi itu disebut qat'i karena dia pasti dari segi periwayatannya. Diriwayatkan oleh orang banyak, mustahil mereka semua perawi yang banyak itu bersepakat untuk berdusta, sehingga dipastikan itu betul-betul hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis mutawatir itu bagian dari hadis yang qat'i as-subut, gitu. Qat'i dari segi sanadnya. Tapi qat'i itu bukan hanya soal periwayatan. Pasti itu bukan soal kepastian tadi, yang certain tadi itu bukan soal sanad aja, ada juga soal konten gitu. Itu yang disebut dengan qat'i ad-dilalah. Jadi informasi yang disebut dalam hadis itu tidak menimbulkan multitafsir gitu. Jadi kalau kita baca hadis itu, pemahaman kita itu bisa dikonfirmasi oleh semua orang. Itu yang disebut dengan qat'i ad-dilalah. Nah, lawan dari qat'i ad-dilalah itu adalah zonni ad-dilalah. Informasi yang dikandung dalam hadis itu bersifat praduga. Not certain. Memunculkan banyak tafsir. Misalnya katakanlah pernyataan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Nah, ini memunculkan memunculkan pertanyaan banyak orang, apa maksud di bawah telapak kaki ibu gitu. Kalau ada perbedaan pendapat dalam memahami hadis itu, berarti dia bersifat zonni dilalah. Pemahamannya bersifat praduga gitu. Mungkin Mas Imam kalau ada kalimat yang bisa menambahkan silahkan. Iya, Ustadz Rafiq. Barangkali dari penjelasan Ustadz Rafiq, mungkin silakan dikoreksi kalau saya keliru. Jadi kalau yang mutawatir itu menyangkut soal periwayatannya ya. Jadi semakin banyak orang yang adil yang meriwayatkan dan itu dikonfirmasi oleh para perawi yang lain, maka itu mutawatir. Jadi disetujui oleh mayoritas perawi yang adil. Sementara kalau yang qat'i dan zonni itu lebih kepada pemahaman terhadap kontennya. Jadi kontennya itu fix atau enggak, bukan dari sisi periwayatannya. Begitu mungkin kira-kira kalau tadi dari penjelasan. Saya tambahkan Mas Imam. Iya, silakan. Mutawatir itu memang dari segi periwayatannya. Qat'i dan zonni itu bisa dua hal, bisa dari segi periwayatan, bisa dari segi pemahaman. Oh ya, baik. Jadi qat'i itu berarti lebih luas ya daripada mutawatir ya? Iya, betul.
Jadi dia bisa sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti bisa mencakup permasalahan periwayatan, bisa juga mencakup persoalan pemahaman. Ini kan nanti kalau kita bicara soal tafsir Al-Quran itu kan ada istilahnya ayat-ayat mutasyabihat itu yang kemudian juga memunculkan banyak pemahaman begitu ya, Ustadz Ya. Rafiq, yang tidak fix apa namanya, penjelasannya tidak terlalu clear, bukan terlalu clear ya, apa ya penjelasannya, tidak gamblang kayak gitu. Jadi apa yang kemudian menimbulkan banyak interpretasi karena memang di dalam hadis maupun Al-Quran itu kan seringkali digunakan banyak alegori, kemudian metafor, yang kemudian kita perlu pemahaman yang utuh. Baik, begitu Ya. dari pertanyaan Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Kita lanjut ke Mas Rida. Silakan Mas Rida. Kalau misalnya Mas Rida, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan Mas Ridho. Nggak kedengaran suaranya, masih mute atau jauh dari mic itu Mas. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ya, maaf dengar, tadi dengar. ini belum di set ke headset. Makasih Mas Imam, Mas Rafiq. Ini minggu lalu saya nggak sempat nanya nih, tapi saya sekarang cuma dua dulu lah. Insya Allah masih panjang ini. Itu Mas Rafiq yang slide tadi itu berdasarkan bukunya Yusuf Qaradawi itu kan ya? Berarti Ya. semua pembahasannya ada di situ juga ya? Ya. Oh, oke. Ini yang saya mau tanya masalah itu yang framework apa yang digunakan kalau misalnya ada hadis-hadis yang rasanya muskil gitu ya. Tadi kan Mas Rafiq udah bilang kan pertama cek sahih atau enggaknya ya kan sanadnya. Kedua masalah matannya kan ya, bertentangan dengan Quran atau enggak gitu kan misalnya. Dan tapi itu kan masalahnya subjektif juga kan, pemahaman orang yang mungkin ada yang bilang ini bertentangan atau tidak bertentangan. Contohnya yang mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Orang-orang kan bilang oh ini bertentangan dengan Quran. Kayak Muhammad Al-Ghazali kan yang dari Al-Azhar kalau nggak salah, dia berpendapat tidak ada orang yang disiksa karena kesalahan orang lain gitu kan. Tapi Yusuf Qaradawi dia berusaha reserve, kayaknya dia nggak mau menjudge langsung karena mungkin ada interpretasi lainnya kan dia dalam itu ya, kalau nggak salah Yusuf Qaradawi pendapatnya. Dan juga ada beberapa hadis yang kayak Jonathan Brown bilang ini harus ditafsirkan secara metaforikal, contohnya yang ketika tenggelam itu matahari kan pergi bersujud di hadapan Allah misalnya. Sedangkan dari saintifik nggak ada itu kan, matahari tetap dalam orbitnya gitu. Jadi Jonathan Brown bilang kan dia lebih cocok metaforikal misalnya. Ada beberapa yang dia bahas dalam itunya. Di misquoting Muhammad juga di bukunya kan Jonathan Brown juga nyebutin. Kira-kira gimana Mas Rafiq yang sebaiknya kita gitu ya kalau baca hadis yang agak muskil buat kita gitu? Apakah kita harus cari tahu pendapat-pendapat ulama hadis, karena pendapat ulama hadis itu juga banyak juga yang tidak sama gitu. Ada yang kayak Yusuf Qaradawi, ada Muhammad Al-Ghazali, ada juga yang totally reject hadis altogether ya kan, kayak Inkar Sunnah. Gara-gara hadis-hadis yang tidak masuk akal, mereka bilang semua hadis nggak bisa dipakai gitu. Bagaimana sikap kita sebaiknya Mas Rafiq? Jazakallah khair. Iya, itu juga. Terima kasih Mas Rito. Itu juga pernah saya menjumpai sebuah hadis dan itu membaca begitu ya Mas Rafiq. Dari segi periwayatannya dia sahih, tapi dari segi kontennya ini kayaknya nggak masuk akal. Iya. Nah itu gimana kita bisa menerima hal itu? Jadi kan nalar dengan memang secara faktual itu disahihkan kayak gitu. Bagaimana kita bisa mengkompromikan dua hal ini kayak gitu? Silakan Mas Rafiq. Ya, jadi saya ingin menjawabnya dari begini. Problem yang muncul terkait pemahaman hadis itu jauh lebih banyak dibandingkan problem yang muncul terkait pemahaman Al-Quran. Kenapa muncul misalnya buku seperti karya Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalafil Hadis, atau kenapa muncul buku Mushkilul Athar karya At-Tahawi? Karena di zaman itu banyak kelompok-kelompok scholar, ulama yang memproblematisasi hadis. Jadi Ibnu Qutaibah maupun At-Tahawi itu interlokutornya, mukhotabnya adalah kaum rasionalis pada masa itu, atau kita tahu mereka adalah
mereka adalah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini sumber kebenarannya sumber informasi mereka gitu ya. Kira-kira kalau dalam bahasa filsafat ilmu itu ya, epistemologinya itu mendahulukan nalar, mendahulukan akal, dan meletakkan akal sebagai kriteria untuk mengukur hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika ada hadis Nabi yang bercerita tentang ada ru'yatullah, melihat Allah, kemudian berbicara dengan Allah, gitu kan. Kemarin minggu yang lalu kita menyebut bahwa orang beriman itu pada hari kiamat nanti akan diajak bicara oleh Allah, yukallimuhullah kan. Nah, bagi Mu'tazilah ini nggak mungkin manusia bisa berbicara dengan Allah, karena Allah itu being yang maha super lah, yang beda entitasnya dengan kita gitu. Kita nggak mungkin walaupun di hari akhirat besok itu punya kesempatan untuk berbicara dengan Allah. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi yang secara harfiah menyebut ini? Bagi mereka itu nggak masuk akal, karena nggak masuk akal harus dikesampingkan gitu. Nah, fenomena ini sudah ada sejak zaman pramodern dan lebih-lebih di zaman modern gitu. Saya pernah bercerita ke Mas Ridho dan sebagian teman-teman juga, memasuki abad ke-20 itu gugatan terhadap hadis itu semakin banyak gitu. Kenapa? Karena kita bersentuhan dengan dunia baru yang nggak ada, dengan kultur baru yang nggak ada di zaman sebelumnya gitu. Misalnya soal hadis mengenai lalat gitu ya. Kalau nyemplung ke minuman, itu disemplungin sekalian gitu. Nah, itu baru menjadi problem di abad 20. Para sarjana reformis Mesir, sarjana modernis Mesir di abad ke-20 membaca hadis ini kok kayak gini kontennya. Nah, hadis ini tidak pernah problematis ketika kita masih di zaman promodern gitu. Menganggap ini suatu hal yang acceptable menurut norma mereka pada waktu itu gitu. Jadi sekali lagi isu hadis itu jauh lebih banyak memang dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita mengambil sikap? Ya, pertama hemat saya, kita ini muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas Ridho. Jadi pemahaman kita terhadap hadis itu ya harus menyesuaikan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi saya pernah menerangkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup ahlul hadis, mencakup Asy'ariyah, mencakup Maturidiyah gitu. Ya, Mu'tazilah dalam beberapa hal bisa kita ambil pendapatnya, tetapi mengenai hadis mereka terlalu banyak mereject hadis yang bagi mereka tidak logis gitu. Nah, itu bukan kriteria, bukan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, soal Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ya itu bukan kriteria yang sederhana, memang di dalamnya juga ada spektrum. Jadi bukan berarti kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah terus di dalamnya orang sepakat gitu. Pasti selalu ada perbedaan pendapat para ulama. Hemat saya, kita itu perlu mengedepankan komunitas, mengedepankan ro'yun jama'i, Mas Ridho. Mengedepankan Nalaran publik. Nalar publik, kira-kira gitu. Nalar publik, bahasa yang lebih mudah dipahami itu. Jadi nalar publik itu bukan hanya publik yang hidup hari ini, termasuk juga publik itu adalah ulama-ulama yang hidup jauh sebelum kita. Makanya kita harus tahu historisitas penafsiran sebuah hadis. Kalau kita ingin menafsirkan hadis, kita buka dulu dong. Pada abad kedua gimana hadis ini ditafsirkan? Pada abad ketiga bagaimana hadis ditafsirkan? Pada abad ke-18, 19 bagaimana hadis ini ditafsirkan? Gitu. Supaya bersambung gitu. Nah, itu yang disebut dengan ro'yun jama'i. Kita artinya agama itu kan di atas otoritas gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba baca hadis, mengklaim hadis ini nggak masuk akal, padahal kita memproyeksikan pandangan modern kita gitu. Jadi kita harus berdialog terus dengan
dengan scholarly work, scholarly interpretation yang ada sebelum zaman di mana kita hidup sekarang. Kira-kira jawaban secara umumnya gitu lah. Walaupun secara teknis ya bisa dikembangkan lagi, Mas Ridho. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Ustadz Ya, Rafiq. makasih Mas Rafiq. Sama-sama. Sayang sekali kita waktunya sudah lewat. Insya Allah kita akan terus mendiskusikan hal ini pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Ustadz Rafiq untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina wa limasyayikhina wa li asatidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Allahumma rzuqna rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rfa'anna hadzal bala wal waba. Allahumma rfa'anna hadzal bala wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Rafiq dan Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi Bapak dan Ibu di dalam kajian Kalamu pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Saya Imam Subhan dari Seattle. Mohon maaf jika ada salah kata dalam mengantarkan diskusi ini, kajian ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Imam, Mas Rafiq. Ya, sama. Nah, ketemu lagi insya Allah. Terima kasih. Oke.